Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5 dan untuk kali ini kita akan sama-sama belajar tentang proses destilasi. Adapun anggota dari kelompok 5, Alia Oktaviani, Andi Alisya Nur Aini, Darmina, Nur Fahira, dan Siti Armeta Syahrani. Oke, sekarang kita cari tahu soal pengertian destilasi ini ya. Destilasi dalam kata lain bisa disebut sebagai distillation dan dalam bahasa Indonesia sering kita dengar sebagai penyulingan atau dapat disebutkan dengan distilasi. Menurut KBBI, destilasi adalah proses memanaskan benda cair atau padat hingga berubah menjadi uap yang disalurkan ke dalam bejana yang terpisah, kemudian dikondensasikan dengan pendingin. Jadi, simpelnya, fungsi destilasi itu untuk pemisahan campuran zat cair. Prinsip kerja destilasi ini berhubungan dengan perbedaan titik didih. Maksudnya gimana tuh? Supaya lebih jelas bagaimana prinsip kerja destilasi dan prosesnya, kita coba untuk pahami perlahan ya. Macam-macam destilasi. Destilasi itu nggak cuma ada satu loh, setidaknya ada 4 jenis destilasi yang digunakan untuk kebutuhan yang berbeda. Apa saja? 1. Destilasi sederhana, untuk memisahkan dua cairan dengan titik didih yang berbeda secara signifikan. Tahapan ini dilakukan pada tekanan atmosfer. Contoh, air dan alkohol. 2. Destilasi fraksional, destilasi bertingkat. Untuk memisahkan cairan yang titik didihnya berdekatan, perbedaan kurang dari 20 derajat Celcius, dengan pemanasan secara bertahap dari rendah ke tinggi. Contoh, minyak mentah dan komponen-komponen di dalamnya. 3. Destilasi uap, untuk memisahkan kandungan yang peka panas, yang titik didihnya mencapai 200 derajat Celcius. Contoh, minyak tumbuhan, citrus, eukaliptus, dan lain sebagainya. 4. Destilasi vakum, untuk memisahkan senyawa yang nggak stabil, yang bisa terurai sebelum mencapai titik didihnya, atau campuran yang titik didihnya di atas 150 derajat Celcius. Contoh, minyak bumi diolah dengan destilasi vakum menjadi bahan baku lilin, dan lain-lain. Prinsip kerja destilasi. Seperti yang telah saya katakan sebelumnya, kita akan membahas bagaimana prinsip kerja dan proses dari destilasi. Jadi, prinsip kerja destilasi didasarkan pada perbedaan titik didih antara komponen-komponen dalam suatu campuran. Ketika campuran dipanaskan, komponen dengan titik didih terendah akan menguap terlebih dahulu. Uap yang dihasilkan kemudian akan dikondensasikan kembali menjadi cairan dan ditampung dalam kolektor. Proses ini terus berlanjut hingga semua komponen dalam campuran telah dipisahkan. Proses destilasi. Mari kita lanjutkan. Dalam implementasinya, secara umum proses destilasi itu setidaknya memerlukan beberapa alat destilasi. Alat destilasi adalah alat yang digunakan untuk mendidihkan suatu zat pengotor, untuk mengekstraksi zat yang diinginkan. Berikut ini beberapa contoh alat destilasi. Labu destilasi, tempat untuk cairan yang ingin kita pisahkan. Termometer, untuk memeriksa suhu cairan. Kondensor, ketika zat sudah menguap, uapnya masuk ke kondensor yang mengubah uap menjadi cairan. Labu distilat, tempat menyimpan cairan dari kondensor. Spiritus, untuk memanaskan zat cair yang ingin dipisahkan. Proses destilasi dimulai dengan adanya cairan yang senyawanya ingin dipisahkan, yang diletakkan pada labu destilasi. Kemudian, cairan dipanaskan dengan alat pemanas, seperti menggunakan api dari spiritus, hingga mencapai suhu yang sesuai. Termometer digunakan untuk memastikan suhu sesuai dengan kebutuhan, yaitu 78 derajat Celcius, supaya airnya nggak ikut menguap. Selanjutnya, zat cair, alkohol, dengan titik didih lebih rendah mulai menguap, dan uap tersebut memasuki kondensor yang dikelilingi aliran air dingin, sehingga uap tersebut mulai berubah menjadi zat cair di kondensor. Kemudian, cairan tersebut masuk ke labu distilat. Lalu, kapan destilasi dihentikan? Destilasi dapat dihentikan jika destilat yang keluar dari kondensor sudah terlihat jernih. Dari proses destilasi ini, kita bisa mendapatkan alkohol murni yang tertampung di labu distilat. Keren banget ya! Di bagian ini, kita bahas yuk berbagai contoh destilasi yang berhubungan dengan aktivitas manusia. 1. Destilasi minyak bumi. Dalam kegunaannya, destilasi adalah salah satu proses dan metode terpenting yang digunakan dalam pemisahan dan pembentukan senyawa dalam minyak bumi. Soalnya,
Penyulingan minyak bumi itu diperlukan untuk mendapatkan minyak bumi olahan yang kemudian bisa dipakai untuk berbagai kebutuhan. Hasil proses distilasi minyak bumi yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari antara lain seperti bensin, minyak tanah, dan gas LPG. 2. Destilasi ragam cairan lain. Selain minyak bumi, produk komersial lainnya dari cairan yang berhasil tersuling dengan baik adalah gasolin, distilled water, xilene, alkohol, parafin, kerosene, dan masih banyak lagi. 3. Destilasi gas. Tidak hanya dikembangkan untuk menyuling cairan, proses penyaringan juga dapat diterapkan dalam benda gas. Salah satu contohnya adalah distilasi oksigen untuk kebutuhan medis dan helium atau nitrogen untuk mengisi udara pada balon ataupun ban kendaraan. Kesimpulan. Nah, teman-teman, sebagai kesimpulan, destilasi adalah proses mengubah benda cair menuju benda gas, lalu mengubahnya lagi dalam benda cair untuk mengubah senyawa kimia yang ada pada benda cair fase pertama. Destilasi digunakan untuk mendapatkan kualitas cairan tertentu yang tidak terbentuk dalam proses alami cairan tersebut, sehingga cairan tersebut harus didekomposisi dan dikondensasi untuk menghasilkan cairan yang sesuai dengan kebutuhan manusia. Setiap ragam benda cair atau gas memiliki spesifikasi tertentu untuk dapat diuraikan. Tidak semua benda cair dan gas bisa disuling secara langsung. Untuk mendistilasi, kita harus memahami terlebih dahulu karakteristik cairan atau gas tersebut. Jika tidak, maka proses distilasi akan gagal dan bisa mengakibatkan kecelakaan pada kasus tertentu.